Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pelajaran ekonomi ya sekarang. Betul, Bu. Iya, Ibu. Jam terakhir, detik-detik yang sangat rawan. Untuk memulai aktivitas kita supaya diberikan kelancaran dan kemudahan, silakan dipimpin dulu berdoa, bebas oleh siapa saja. Saya, Bu ya. Mangga, boleh. Oke. Mari kawan-kawan semuanya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita nanti. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sudah, Bu? Alhamdulillah. Sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran. Kita mulai absen dulu ya. Boleh. Jelas ada ya. Rizky ada? Ada, Ibu. Nur Hayati? Ada, Bu. Lala? Ada, Ibu. Retna? Ada, Bu. Luis? Hera? Ririn? Ririn kayaknya kecapean ya. Iya, Bu. Udah waktu-waktu darurat ini, Bu. Udah pengen pulang ya. Mau diantar ke UKS, Bu? Mau diantar ke UKS. Ngadu sama siapa? Sama Luis. Dewi? Sama Rizka. Dewi? Ada, Bu. Hadir. Rizka? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Sebelum ke materi, izin share dulu sebentar. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Sebetulnya ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tapi materinya memang cukup lumayan banyak. Pelaku ekonomi itu Ibu bagi dua, untuk 2 minggu. Yang minggu pertama kita akan membahas dulu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum membahas lebih jauh, apakah ada yang tahu apakah produksi itu atau distribusi atau konsumsi atau bahkan pasti semua orang atau siswa di sini pernah melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba Dewi, Dewi coba contohnya gimana kegiatan konsumsi yang gampang. Itu, Bu, jajan ke kantin kan konsumsi, Bu. Iya, betul. Terus siapa lagi contoh distribusi? Ya, Bu. Contohnya gimana? Itu, Bu, yang belanja online, Bu, ada yang nganterin. Belanja online yang nganterin itu sekarang lagi booming ya. Belanja online itu sekarang seolah-olah menjadi tren, apalagi kemarin sehabis pandemi. Terus yang satu lagi produksi. Coba siapa yang Saya, akan Bu. Agam coba ya. Produksi itu kayak kita ngebuat sesuatu gitu, Bu, untuk diperjualbelikan, Bu, untuk mencari keuntungan. Ya, betul. Berarti hasilkan satu produk ya. Nah, kalau dilihat materi ini sebetulnya masih ada kaitan nih dengan materi yang sebelumnya tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, di mana telah dibahas salah satunya dalam sistem ekonomi klasik, yaitu yang paling masalahnya yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk apa sih kita mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi? Manfaatnya salah satunya nih mengetahui hubungan antar kegiatan ekonomi. Yang kedua, membedakan kegiatan ekonomi.
Terus tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, nah Ibu nanti akan memberikan beberapa gambar yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, nanti gambarnya kalian silakan amati. Kalau tidak salah ada 7 gambar. Silakan kalian amati, terus diidentifikasi ada apa sih dengan gambar tersebut. Kita mulai ya. Oke, Bu. Nah, ini. Udah, silakan amati dulu. Ada gambaran nggak? Ini apa? Bikin obat, Bu. Bikin obat. Berarti bisa berhubungan dengan produksi, Bu. iya, proses produksi ya. Nah, ini. Kalau kita lihat. Fotografer ya? Iya. Produk buat film. Membuat film ya, Bu. Membuat film, iya. Selanjutnya. Ini tuh, Bu. Apa? Riskap. Hutan ya? Hutan. Berarti ada keterkaitan dengan kegiatan yang atau gambar ke-1 dan ke-2 tadi. Sumber daya mungkin, Bu? Iya, sumber daya alam. Oke. Selanjutnya, ini. Nah, berarti kalau tadi sumber daya alam, ini sumber daya manusianya nih, Bu. Iya, berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, ini. Modal, Bu. Modal. Betul. Selanjutnya. Mbak. Orang yang punya modal. Orang yang punya modal boleh. Nah, ini. Distribusi. Pengiriman ya. Distribusi. Pengiriman. Masih berhubungan dengan Distribusi. Nah, ini. Konsumsi. Konsumsi. Selanjutnya, bentar. Konsumsi. Konsumsi. Nah, Belanja. dari beberapa gambar, tadi ada 7 gambar ya. Silakan kalian boleh mengidentifikasi dulu ada apa sih dengan gambar-gambar tersebut. Boleh mencatat masalah-masalah yang timbul atau yang ingin diketahui oleh kalian dari gambar-gambar yang tadi. Silakan tulis dulu oleh masing-masing aja dulu. Oke. Sudah? Tunggu, Bu. Review ditulis. Udah ya. Nah, untuk selanjutnya, karena sistem pembelajarannya beda dari yang lalu, kalau sekarang kita pakai pembelajaran yang PBL, ya. Jadi kita sistemnya sekarang mencari informasi sendiri, nanti diarahkan oleh Ibu harus kemana. Nah, sekarang pembagian kelompok dulu. Pembagian kelompok di sini kita buat 3 kelompok kecil. Nah, kelompok pertama ada Lis, Dewi, sama Lala. Terus kelompok 2-nya ada Rizky, Dewi, Nur, sama Rizka. Dan yang terakhir kelompok 3 Agam, Retna, dan Hera. Silakan gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Terus kalian diskusikan dari hasil pengamatan gambar-gambar yang telah Ibu tayangkan tadi. Ya, boleh berkumpul dulu di masing-masing. Ibu Apa? Bu Tini, maaf, saya belum masuk kelompok, Bu. Oh, nggak ketulis ya? Aduh. Ibu Tini, Dewi 2 kali tuh, Bu. Oh, ingatnya ke Dewi aja ya?
Berarti Bu Ririn ya, Bu Ririn masuk di kelompok 1. Bu Ririn, udah kebagian semua? Bu Ririn, Ris, Ririn, Lala, terus Rizky, Dewi, Nur, Rizka, Agam, Retna, Hera, udah masuk semua? Udah 10, Bu. Udah, oke. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kan sudah ada ya hasil pengamatan pertama dari individu masing-masing. Nah, sekarang kalian gabungkan hasil pengamatan tadi dengan kelompoknya. Mau dilihat lagi tadi gambar yang tadi? Boleh, Ibu. Enggak. Ini yang pertama. Kedua. Terus ini yang ketiga. Keempat. 5. Oh, paham. Udah ada mulai pencerahan arahnya kemana? Sudah dikit-dikit, Bu. Ini ke 5 ya? 6. 7. Ini masih ada hubungannya sih sama yang tadi. Kalau tadi dikaitkan ya, slide ke-13 dan ke-14 itu masih ada hubungannya. Terus yang slide 15 ini sama slide 16. Udah ada ya. Selanjutnya tadi kan udah pembagian kelompok ya. Nah, nanti cara kerjanya itu kelompok 1 karena materinya lumayan banyak, Ibu nanti membagi kelompok 1 itu akan membahas tentang materi produksi. Nah, kelompok keduanya membahas materi tentang distribusi dan kelompok ketiganya yaitu tentang konsumsi. Mau tanyakan dulu mungkin? Takut ada yang nggak paham dengan keterkaitan gambarnya atau misalnya kesusahan nih mencari identifikasinya apa ya, masalahnya apa sih dari gambar tersebut misalnya. Kelompok 1 mungkin ada? Nggak ada? Kelompok 2? Ada. Oke. Udah pas ya, udah ada atau udah punya masalah yang akan dicari atau dieksplor. Nah, KPD-nya tadi sudah dibagikan sama Ibu kepada ketua kelompoknya masing-masing. Nah, untuk mempermudah misalnya kalian karena kebingungan, sama Ibu dikasih clue misalnya untuk distribusi itu apa sih kaitannya misalnya dengan mata rantai distribusinya atau misalnya dengan faktor produksinya atau lain sebagainya. Nanti kelompok 1, 2, 3 presentasi sesuai dengan tadi bahan yang telah Ibu bicarakan. Yuk, silakan berdiskusi dulu sekitar 10 menit cukup? cukup Ibu. Cukup, Bu. Oh. Ada yang mau tanyakan mungkin kurang jelas atau bagaimana? Jelas Bu. Yang Jelas. saya udah dapat satu yang produksi nih, Bu. Gambarannya sepertinya. Apa gambarannya bagaimana? Tadi itu kan gambar yang pertama adalah orang sedang melakukan kegiatan kayak sedang berproduksi. Nah, terus juga di gambar kedua dijelaskan lagi itu juga ada seseorang yang sedang melakukan produksi industri kreatif. Iya, betul. Nah, itu mulai dari gambar-gambar dan lain-lain. Nah, artinya kalau di sini bisa dikatakan berarti produksi itu
merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna barang atau jasa atau menghasilkan barang dan jasa. Nah, karena tadi ada beberapa sumber daya, nah berarti ketika dia menambah nilai guna atau membuat barang jasa, ada beberapa sumber daya yang bisa digunakan. Iya. Nah, kayak di sini, nah gambar ini mewakili dari sumber daya alam. Terus sumber daya yang bawahnya sumber daya manusia. Terus yang bawahnya lagi itu sumber daya modal. Nah, yang terakhir nih Bu, saya nggak tahu benar atau salah. Saya nulisnya kewirausahaan. Tadi saya sekedar baca-baca. Betul nggak Bu? Iya, betul. Jadi ada keterkaitan antara sumber daya alam, terus sumber daya manusia, modal atau investasi sama dengan kewirausahaan. Udah bagus kelompok Agam. Yang lain, kelompok yang lain? Saya, Bu. Saya kira gambar yang terakhir modal, Bu. Soalnya Ini simbolnya uang juga. ini kan ada orangnya. Atau salah gambar Ibu? Orang yang menghasilkan uang tuh Bu, kewirausahaan. Iya. Atau wirausaha yang sukses. Yang ini? Ini kaitannya dengan distribusi, Bu. Iya. Distribusi itu ada sarananya. Iya. Heeh. Yang ini nih. Nah, yang bawah ini proses distribusi itu kalau tadi kan sarananya ya ada sarananya. Nah, ini apa namanya? Sarananya macam-macam, ada yang via darat, ada yang via udara, seperti itu. Ada juga yang secara tidak langsung pakai pihak ketiga. Iya, betul. Yang ini? Ini yang paling gampang kayaknya nih. Setiap hari kita lakukan ya. Iya, ini konsumsi nih Bu. Kegiatan konsumsi. Kalau dia lagi makan berarti dia lagi ngabisin itu tuh barangnya tuh. Berarti ngabisin. Kayak Dewi, Bu, yang suka konsumsi di kelas, jajan di kelas. Jajan wae-nya Dewi mah. Ini Bu Dewi nih, Bu. Jajan wae Dewi katanya. Nah, karena udah Nah, itu Ririn, itu Ririn. Nah, Ririn ini suka belanja ya, Ririn suka belanja di Shopee nih. Dekat mall rumahnya. Oh, di mall ini. Buy one get one ya, Rin ya? Iya, Putih nih. Bu, belanjanya pakai pay later. Rin gimana? Putih nih, saya Iya. tadi mewakili kelompok Bu Eis. Iya. Mau coba menjelaskan yang sudah saya amati dari gambar-gambar yang dari awal tadi, Bu. Oh iya. Tadi kan ada orang lagi bikin obat ya, Bu ya? Iya, berarti itu kegiatan produksi ya, Bu? Iya, kegiatan produksi. Kegiatan menciptakan nilai guna suatu barang begitu. Kemudian di situ ada gambar alam begitu. Iya. Ada faktor-faktornya berarti ya, Bu ya? Iya, faktor-faktor faktor produksi yaitu berbentuk alam. Kemudian di situ ada tenaga kerja, ada modal, ada kewirausahaan begitu. Iya. Kemudian selanjutnya di situ ada distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang begitu ya, Bu, secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Kemudian jelas ada ya? Iya. Iya, lanjut, Rin. Kemudian di situ ada konsumsi. Di situ tadi ada orang sedang menghabiskan makanan atau buah ya, Bu ya. Berarti sedang menghabiskan nilai guna suatu barang atau menggunakan atau menghabiskan begitu ya, Bu. Kemudian ada yang sedang belanja, berarti sedang mengkonsumsi belanjanya begitu. Iya, betul. Berarti udah ada ya permasalahan-permasalahannya. Nah, sekarang ini
Sudah berdiskusikah kalian dengan kelompoknya masing-masing? Sudah beres Sudah. diskusinya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Kalau sudah, kita mulai presentasi. Tadi kan sudah ada ya, kelompok 1 membahas apa, kelompok 2 membahas apa, dan terakhir kelompok 3 itu membahas materinya tentang konsumsi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, biar ada kesinambungan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Kelompok 1 mau dimulai dari siapa? Tadi Abu Lala. Bu, mau tanya, itu semua Iya. kelompok ngebahas yang ngepresentasiin produksi sendiri, konsumsi sendiri, distribusi sendiri, atau kita coba semuanya, Bu? Enggak, satu-satu. Tadi kan udah Satu-satu. disebut. Nah, Berarti jadi kelompok saya dapat yang konsumsi ya? Iya, kelompok satunya berarti kita bahas tentang produksi, kelompok 2-nya distribusi, dan kelompok 3-nya membahas tentang konsumsi. Ya, mulai kelompok 1 dulu, siap? Untuk kelompok 1 tampil, berarti kelompok 2 sama kelompok 3-nya boleh menjadi misalnya menyanggah atau memberikan pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan kelompok 1, kalau tidak share screen juga boleh langsung aja. Mau diwakili oleh siapa kelompok 1? Mama Eis deh kayaknya. Mana Eis? Eis dari tadi kelihatannya diam aja ya? Ibu, maaf. Bu Uis lagi sakit perut, Bu. Tadi minta wakilan saya. Tadi saya sudah, Bu. Oh, tadi udah ya. Kelompok 2, Bangga? Kelompok 2 tentang distribusi. Boleh saya, Ibu, Bangga. mewakili. Dibacakan aja ya, Ibu ya. Bangga, ya dibacakan aja. Kelompok 2 membahas tentang distribusi, Bu. Tadi dari hasil diskusi kita menemukan 2. Yang pertama adalah pengertian distribusi, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis distribusi. Iya. Untuk pengertian distribusi sendiri, distribusi itu adalah pengiriman ataupun penyaluran dari produsen ke konsumen. Nah, arti yang lain, distribusi ini adalah penyaluran juga dari hasil produksi yang sudah diproduksi oleh produsen ke perusahaan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis distribusinya itu ada 5, Bu. Yang pertama ada distribusi secara langsung. Ini merupakan distribusi kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa langsung dilakukan oleh produsen atau perusahaan. Kemudian yang kedua, distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga perusahaan tidak berkaitan secara langsung. Kemudian distribusi yang ketiga adalah distribusi intensif, adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Kemudian yang keempat, distribusi secara eksklusif, ini adalah distribusi yang dilakukan untuk menjual atau menyalurkan barang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir ada distribusi secara selektif, ini adalah kegiatan distribusi yang dijadikan sebagai solusi agar barang dapat disalurkan dengan baik. Itu Bu dari kelompok 2. Iya, bagus. Yang lain bisa mau menanyakan atau mau menyanggah boleh. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Ke kelompok 2. Tadi kan ada distribusi langsung sama tidak langsung. Nah, itu maksudnya apa ya? Kalau distribusi langsung itu biasanya tanpa ada perantara. Berarti langsung dari produsen itu disalurkan langsung kepada konsumen. Jadi tanpa ada istilahnya penyalurnya. Biasanya ini dilakukan oleh pedagang kecil. Misalnya nih di kantin
yang jualan makanan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai produksi langsung karena di sini tidak ada perantaranya. Tapi kalau yang misalnya distribusi tidak langsung berarti pakai perantara. Nah, perantaranya bisa ada maklar misalnya, terus ada agen dan lain sebagainya. Oh, jadi bedanya itu ya ini Bu, apa sih kalau misalnya langsung tuh berarti nggak ada yang namanya gap antara produsen sama konsumen, berarti Iya, bisa diserahkan langsung. iya, Sama kayak agen bukan agen ya. Sama kayak itu ya Bu, kalau misalnya kita bikin produksi rumahan, makanan rumahan tuh, terus kita jualin ke orang langsung gitu ya Bu ya. iya. Biasanya yang disebut dengan langsung itu biasanya oleh pedagang-pedagang kecil sih. Tapi kalau misalnya pedagang-pedagang besar atau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu biasanya tidak langsung karena ada beberapa perantara sehingga kita mengenal adanya misalnya tadi agen, distributor, pedagang besar, pedagang kecil dan lain sebagainya. Yang lain ada lagi? Bu, izin bertanya. Kalau Shopee, Bu, kalau kita belanja di Shopee, Bu, Kalau itu langsung atau tidak langsung? Kalau belanja di Shopee itu tidak langsung. Biasanya itu kan sebagai apa ya? Bisa dikatakan sebagai perantara. Nah, kalau kita sekarang kan kebanyakannya online ya. Kalau beli-beli itu online. Nah, itu biasanya pakai perantara bukan dari pengusahanya langsung. Jadi ada mata rantainya terlebih dahulu sebelum sampai Tapi kita kepada dari konsumen. produsennya, Bu. Kan Dari Shopee langsung produsen, kita bebas memilih produsen yang mana. Iya, tapi kan itu seolah-olah Shopee itu perantaranya. Jadi bukan pengusahanya kan kalau Shopee dia kan hanya ngambil barangnya saja dari pihak-pihap perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut. Tetap ada Jelas, jaringannya ya Bu ya. ada jaringannya, ada apa ya, mata rantai dari pihak perusahaan kepada si konsumen. Iya. Yang lain? Ibu, berarti tadi yang nomor 16 itu yang lagi belanja itu secara langsung ya, Bu ya? Kalau ini secara langsung dan bisa dikatakan dikonsumsi itu ada yang disebut dengan konsumtif. Nah, sepertinya Ririn yang konsumtif kalau sering belanja. Kalian belanja Bu. Tahu ya, pola hidup konsumtif antara konsumsi dan konsumtif ini bagian ya kelompoknya siapa? Kelompok saya Bu. Boleh deh Agam menjelaskan tentang yang ini dulu. Yang mana Bu? Tentang Yang konsumsi. Oke. Nah, tadi sedikit dapat gambaran, terus juga tadi coba cari-cari dari internet sama buku. Pada dasarnya konsumsi itu adalah kegiatan ketika kita menggunakan atau menghabiskan nilai guna satu barang, Bu. Iya. Nah, ternyata itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk bisa mengkonsumsi, Bu. Ada faktor internal sama eksternal, Bu. Tadi Iya. baru baca nih, Bu. Nih, dari sumber tadi yang saya baca, ternyata faktor yang bisa mempengaruhi, contohnya faktor internal adalah kalau misalnya tadi sebentar Bu, maaf lupa saya halamannya berapa. Nah, saya ulangin. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam diri keinginan kita untuk mengkonsumsi suatu barang. Contoh, kayak kita punya pendapatan. Kalau pendapatan kita tinggi, berarti konsumsi kita juga ikutan tinggi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kebiasaan konsumen. Kebiasaan konsumen tuh kayak contohnya konsumtif atau tidaknya itu loh, Bu. Iya. Konsumtif itu kan sifat ya, Bu ya. Berarti Iya. kalau misalnya orang yang konsumtif berarti sering mengkonsumsi. Terus ini Bu yang lagi tren nih Bu, selera. Itu banyak tuh yang kadang-kadang mengkonsumsi yang Ibu yang apa sih teman-teman tahu ya yang bajunya yang daster yang bisa goyang ke bawah-bawah tuh. Nah, itu yang model sekarang ya? Naik turun, naik turun. Naik turun, naik turun. Nah, iya itu. Turun naik.
Ya kan tadinya mah siapa yang tahu, ya kan tiba-tiba banyak orang mengkonsumsi terus karena viral terus seleranya dari barang tersebut jadi ikutan naik. Nah, itu yang dari internal tuh, Bu. Terus ada yang eksternalnya nih, Bu. Ternyata konsumsi kita itu dipengaruhi sama adat istiadat juga. Terus Iya, harga barang jasa. Di sini ada barang substitusi, maksudnya apa ya, Bu? barang substitusi itu barang pengganti. Jadi kalau misalnya Agam nih, kebetulan sepatunya basah, nah barang penggantinya bisa sih diganti sama-sama alas kaki, bisa pakai sendal. Nah, itu yang disebut dengan barang substitusi, barang pengganti. Atau misalnya Oh, bukan nggak punya, kemejanya belum dicuci, boleh pakai kaos. Nah, itu yang disebut dengan barang substitusi. oh berarti kayak ini ya, Bu. Kalau misalnya daging nih, daging sapi harganya mahal. Terus orang-orang pada lari konsumsinya ke daging ayam. Kayak Iya, gitu ya, Bu ya? iya. Oke, nah tadi itu barang substitusi. Terus juga karena keadaan alam, itu juga bisa mempengaruhi konsumsi seseorang. Itu Bu yang tadi coba saya gali dengan Iya. rekan-rekan saya. Mungkin dari rekan-rekan dari kelompok saya ada yang mau menambahin, Bu. Ada yang lain yang bisa menambahkan Agam ataupun dari kelompok yang lainnya? Bu, izin menambahkan, Bu. Boleh, Retna. Tadi ini masih konsumsi. Mm-mm. Terus saya dapat ada namanya teori perilaku konsumen. Nah, itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Boleh bertanya? Kalau itu maksudnya itu nanti ada teori perilaku produsen, ada teori produksi distributor, dan nanti teori konsumen. Nah, kalau untuk yang ditanyakan Retna, nanti kita bahas di minggu depan ya. Nah, itu soalnya materinya lumayan banyak dan masih berhubungan dengan pelaku ekonomi yang dibahas minggu sekarang. Yang lain mungkin, Retna? Udah, Ibu mau tanya itu, tapi minggu depan. Oke, Bu. Dewi, ada yang lain? Rizka, kayaknya udah pada ngantuk ya. Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, Mangga Ririn. Bu, tujuan kita memproduksi barang itu apa sih ya, Bu? Tujuan kita memproduksi barang tadi sudah disinggung sih sama Agam ya sebelumnya, yaitu untuk menghasilkan suatu simpelnya menghasilkan suatu produk atau menambah nilai suatu barang. Misalnya gini nih, kita misalnya punya kain nih. Nah, kalau kain misalnya sebelum pakai proses produksi, berarti itu nanti nilai jualnya masih rendah. Tetapi kalau misalnya kain itu dirubah menjadi sebuah produk, misalnya baju, daster misalnya tadi kata Agam, dibuatlah baju daster yang menjadi viral sehingga nilai jualnya akan berubah. Misalnya dari tadi 1 meternya kain itu cuma 50.000 misalnya, tapi setelah diproses produksi karena ada perubahan bentuk, ada nilai jualnya, maka nilainya dari kain itu berubah harganya dari 50.000 menjadi misalnya 400.000. Nah, jelas, Ririn? Ya, Bu, berarti dengan produksi kita bisa akan mendapatkan laba ya, Bu ya? Iya, jelas. Dengan adanya produksi berarti seorang pengusaha akan memperoleh pendapatan. Nah, laba itu diperoleh jika harga jualnya lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. Nah, satu lagi, kalau orangnya disebut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Konsumen ya? Konsumen ya, Bu. Nah, kalau konsumsi berarti konsumen, kalau produksi produsen, kalau distribusi Distributor. Distribumen. Berarti distributor ya. Sebetulnya ketiga kegiatan ekonomi ini sering kita lakukan, tapi mungkin kita masih sulit membedakannya mana sih produksi, mana
distribusi, mana konsumsi, atau kita masih memiliki anggapan bahwa yang disebut dengan produksi itu kegiatannya harus besar misalnya. Tapi sebetulnya kalau yang disebut dengan produksi, meskipun kegiatannya kecil, atau tadilah di contohnya pedagang kecil, kalau kita menghasilkan suatu produk, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai kegiatan produksi, dengan satu catatan bahwa yang disebut dengan kegiatan produksi itu adanya perubahan bentuk barang, sehingga nilai jual produk itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual di awal. Tapi kalau distribusi berarti itu penyalurannya. Ya, menyalurkan bagaimana suatu barang itu bisa sampai kepada konsumen. Tadi sudah dijelaskan nih sama Rizky bahwa dalam distribusi itu penyalurannya beda-beda, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tapi biasanya kalau yang langsung itu berarti langsung dari pihak pengusaha kepada konsumennya secara langsung. Tidak ada mata rantai produksinya. Ada yang tadi di gambar yang kalian amati, itu ada mata rantainya yang memang cukup luas. Misalnya kita melakukan kegiatan distribusinya melalui perdagangan internasional nih, misalnya adanya importir, eksportir. Nah, itu berarti mata rantainya atau kegiatan distribusinya memang lumayan panjang karena melibatkan beberapa, misalnya ada importirnya, ada eksportirnya sebelum sampai kepada konsumen. Selanjutnya ada lagi yang mau tanyakan? Bu, mau tanya Bu, Ya. kalau tadi kan sebetulnya ada ada kalimat gini Bu, diproduksi. Iya. Dasarnya kan kita mencari keuntungan. Nah, kalau semisalnya nih Bu, bisa nggak saya dikatakan memproduksi? Kalau misalnya nih misalnya baju, saya beli dari orang lain, terus saya simpan, terus saya jualin. Nah, itu kan saya dapat untung juga tuh Bu. Itu bisa dikatakan produksi apa enggak? Kalau itu misalnya berarti Agam hanya menjualkan saja kan? Iya Bu. Berarti itu bisa dikatakan Agam itu sebagai distributornya karena tidak melakukan proses produksi terlebih dahulu. Jadi kalau yang disebut dengan produksi itu berarti proses perubahan bentuk dari bahan dasar menjadi barang yang siap pakai, itu satu catatannya. Tapi kalau hanya misalnya hanya menjualkan saja seperti yang dicontohkan Agam, berarti kan di sana tidak ada proses perubahan bentuk, hanya menjualkan saja. Contohnya nih, kalau kita belanja misalnya di supermarket, itu kan tidak ada proses produksinya ya, hanya kegiatan jual belinya saja gitu. Ada lagi yang lain? Kalau itu Pak, kalau Agam itu kan bisa jadi reseller ya Bu ya. Iya. Jadi bukan distributor besar ya Bu ya? Iya, berarti itu salah satu kelompok distributor. Itu kan kalau didistribusi di dalam mata rantai distribusi itu lumayan rada panjang. Misalnya mulai dari ada yang disebut dengan mulai dari produsen, ada agennya, ada distributornya, ada pedagang besarnya, ada pedagang kecilnya. Nah, baru kalau misalnya ke konsumen, biasanya kita ngambilnya dari pedagang kecil atau misalnya langsung ke distributor itu bisa. Tapi kalau misalnya kita beli dari distributor, itu kan biasanya belinya harus dalam jumlah tertentu. Jadi kita diecer, iya. Jelas, Dewi? Jelas, Bu. Jelas? Ya. Nah, dari presentasi ketiga kelompok tadi, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Iya, Nur. Ya, saya mau tanya nih Bu, manfaat kita belajar tentang kegiatan kita hari ini apa ya Bu? Materi hari ini, manfaatnya bagi kehidupan kami apa ya Bu? Manfaatnya, coba yang lain ada yang tahu nggak? Kalau saya dari sisi yang paling kecil Bu,
Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terus. Saya, Bu, Iya, manfaat kita mempelajari produksi, konsumsi, distribusi. Jadi kita tahu nih barang yang kita benar-benar butuhkan apa gitu. Jadi tidak konsumtif gitu, Bu. boleh. Gitu, Bu. Kalau misalkan kita pengen barangnya yang lebih murah, kita langsung belinya ke pedagang besar gitu, Bu. Jadi untuk menghemat gitu, manfaatnya banyak gitu. Boleh. Yang lain, Agam tadi mau bicara? Iya Bu, tadi kan mau ngomongin kan yang dekat sama saya sendiri kan, kalau saya ngelihatnya saya sebagai pelaku konsumsi, konsumen. Kalau saya belajar seperti ini berarti saya tahu nih apa aja yang bisa mendongkrak konsumsi saya. Kayak tadi itu kan ada faktor internal, eksternal tuh Bu. Nah kan sekarang saya belum punya pendapatan ya Bu, masih minta sama orang tua. Berarti nanti kalau misalnya saya udah punya pendapatan, berarti nanti konsumsi saya juga bisa bertambah lagi. Karena memang saya banyak maunya gitu kan. Terus juga tadi ngomongin benar yang dikatakan oleh tadi Bu Dewi yang ngomong konsumtif ya. Ya. Nah, itu juga jadi tahu mana yang harus dikonsumsi terlebih dahulu kayak gitu-gitu Bu. Iya. Bu mau Gimana Dewi? Ya, jadi Bu, kita kan harus ada skala prioritas ya Bu ya. Iya, kalau betul. Misalkan kita sudah terpenuhi nih kebutuhan primernya, baru kita ke sekunder dan seterusnya. Kalau punya uang itu Bu ya, kalau nggak punya ya udah yang intinya saja. Kalau nggak punya nggak usah konsumsi. Kalau nggak punya jangan banyak maunya ya Dewi ya. Agam gini, kalau jadi banyak pengennya gitu ya udah yang kita sesuai dengan kemampuan skala prioritasnya. Bergaya dengan dompet ya Bu ya. Bergaya dengan dompet. Jangan. Oh berarti lebih mendahulukan memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Iya. Iya. Masa kita nggak makan, naik beli mobil dulu gitu kan? Masa mau tidur di mobil ya kita kan beli rumah dulu sebelum mobil gitu kan ya? Iya, betul apa yang dikatakan Dewi bahwa kita harus bisa memilih antara yang paling antara yang penting ya. Jadi kita harus bisa di skala prioritas mana sih yang penting buat diri kita. Jadi jangan mengutamakan, kalau kita lihat sekarang lebih mengutamakan gaya hidup. Ya, jadi seolah-olah pendapatan yang kita peroleh itu tidak cukup, padahal tidak cukup akibat dari gaya hidup yang kita miliki. Nah, untuk kesimpulan hari ini, jadi balik lagi ke pertanyaan Nur, adakah manfaatnya untuk mempelajari materi hari ini? Jelas ada. Tadi yang sudah dikatakan sama Dewi, sama Agam, dan kawan-kawan yang lainnya. Kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan di produksi, distribusi, dan konsumsi ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki keterkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu sendiri. Contohnya apa? Ketika seorang pengusaha atau seseorang menghasilkan produk, maka produk itu harus bisa sampai kepada konsumen. Nah, dengan adanya produk itu terjual atau sampai kepada konsumen, maka dia akan memperoleh pendapatan. Dengan adanya pendapatan, maka dia akan menghasilkan uang untuk memproses proses produksi selanjutnya. Sedangkan bagi konsumen itu sendiri, berarti dengan adanya produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi, otomatis pemenuhan kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Yang ditanyakan? Putus-putus Bu. Untuk pertemuan hari ini tidak ada kuis, nanti kuis dilanjut ke minggu depan. Nah, untuk teori untuk minggu depan kita akan membahas tentang tadi
teori perilaku produsen, konsumen, dan distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pastilah. Ditekan saya.